jadi kita akan mewawancarai pemberdayaan masyarakat di Posyandu. Ibu, perkenalkan saya Ilena, dengan ibu siapa? Ibu Ilma. Ibu, apa saja sih peran dan kegiatan Posyandu yang paling membantu dalam pekerjaan kesehatan ibu dan anak di Posyandu? Perannya ya, peran Posyandu. Jadi kita ini Posyandu memantau pertumbuhan tumbuh kembang ya, khususnya tumbuh kembang anak, ibu hamil, ibu menyusui. Terus kita juga ada program AB memantau secara keseluruhan siklus hidup maksudnya. Ya. Mengapa kegiatan Posyandu ini berguna di masyarakat? Karena kan deteksi awal dini itu berawal dari kesehatan lingkungan dulu ya, sebelum kita ke rumah sakit kita jadi untuk menjaga ini untuk balita ini kan kita dipantau dari berat badannya sesuai dengan tumbuh kembangnya atau enggak, ibu hamil juga sesuai dengan trimesternya, terus untuk makannya juga apakah sesuai porsinya gitu. Jadi untuk kesadaran kesehatan mulainya ini dari bagaimana Posyandu memberikan edukasi atau biasanya saat Posyandu ini kita sambil memberikan edukasi, misalnya untuk berat bayi atau balita yang kurang, kita kan ada ininya ya, ada range-nya, jadi ada panduan itu KKA, pandu kembang anak. Kalau misalnya kira-kira berat badannya kurang, kita langsung rujukan ke bidan. Nanti dari bidan dikasih penjelasan apa yang perlu ditambah, misalnya terus tumbuh kembangnya sendiri dipantau. Kalau misalnya kira-kira ada yang kurang, bisa dikonsultasikan lagi ke ahli tubuhnya, ke ahli gizi juga. Apakah kegiatan Posyandu dalam masyarakat itu kembali lagi ke ibu-ibu sendiri ya. Kalau untuk yang ibu-ibu yang sadar untuk kesehatan bayi balitanya itu sangat membantu. Tapi kalau yang kesadaran dari ibu sendiri kurang ya, mereka nggak datang ke Posyandu. Jadi yang datang ke sini memang yang ibu-ibu sadar akan kesehatan bayi. Ya, pentingnya itu sih balita. Masyarakat sekolah itu apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu? Kendala ya biasanya yaitu kesadaran, tingkat kesadaran dari si ibunya untuk membawa balitanya ke Posyandu. Bisa juga karena cuaca, kadang nih males, kedua mungkin emang lagi sakit, yang ketiga jarak, kadang kalau misalnya terlalu jauh juga males. Nah yang terakhir itu biasanya memang lagi sibuk, lagi nggak bisa hadir, gitu aja. Menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan agar peran Posyandu dalam pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak menjadi lebih optimal? Mungkin kita harus promosi kali ya, kita promosi ke setiap RT pentingnya kesehatan ibu dan balita, ibu hamil, dan bahaya-bahayanya kalau kita tidak mengetahui deteksi dini atau tumbuh kembang anak yang kurang atau ibu hamil yang kurang sesuai hamilannya. Jadi kita memberikan edukasi ke masyarakat tentang kesehatan. Sama-sama, makasih ya. Mudah-mudahan lancar. Ibu, apa saja peran dan kegiatan Posyandu yang rutin dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di perubahan kebiasaan laksana? Perannya sangat penting untuk mengetahui kesehatan anak-anak di wilayah sekitar. Menurut Ibu, mengapa kegiatan Posyandu penting bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak? Bagaimana cara kader Posyandu memberikan edukasi kesehatan kepada ibu dan masyarakat yang datang ke Posyandu? Dengan cara melayani, contohnya ada pengecekan cek darah, IC, dan lain-lain. Apakah kegiatan Posyandu mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak? Kalau iya, dijelaskan berdasarkan pengalaman. Dia mampu karena kita harus merespek setiap anak dan ibu yang setiap bulannya hadir di Posyandu.
Terus bagaimana peran sadar dalam memperdayakan masyarakat agar lebih mandiri dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Mengusahakan mengajak anak dan ibunya untuk datang setiap bulannya ke posyandu. Segitu aja Ibu, terima kasih.